Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azalia Nada Nurjana dari kelas 1B. Saya akan menjelaskan tentang hadis riwayah dan hadis dirayah. Hadis riwayah, pengertian hadis riwayah. Hadis riwayah adalah ilmu yang membahas tentang cara menerima, mencatat, meriwayatkan dan menyampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta segala hal yang berkaitan dengan sanad. Sanad adalah rantai perawi dan matannya. Matan ini adalah isi dari teks hadis. Dengan kata lain, hadis riwayah fokus pada proses transmisi hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke generasi berikutnya agar hadis tetap terjaga dari perubahan dan kepalsuan. Nah, di sini ada unsur-unsur yang dibahas dalam hadis riwayah. Apa aja unsur yang dibahas dalam hadis riwayah? Yang pertama itu ada sanad. Sanad adalah urutan perawi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga penulis kitab hadis. Yang kedua itu ada matan. Matan ini adalah isi atau teks hadis. Yang ketiga ada cara periwayatan. Cara periwayatan misalnya dengan lafaz. Lafaz itu ada apa aja? Contohnya haddatsana atau akhbarana ataupun sami'tu dan lain-lain. Nah, yang keempat di sini ada derajat hadis. Derajat hadis itu ada 4. Yang pertama ada sahih, kedua hasan, ketiga dhaif, keempat maudhu. Nah, gimana cara kita tahu hadis ini masuk ke yang mana di antara 4 ini? Ini hadis-hadis ini dilihat dari keakuratan riwayatnya. Nah, apa itu sanad? Sanad adalah rantai atau susunan para perawi yang meriwayatkan suatu hadis, mulai dari orang yang terakhir meriwayatkan, misalnya penulis kitab hadis ini, sampai kepada Nabi. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh sanad hadis. Nah, saya ambil dari hadis tentang niat. Contohnya ini haddatsana al-Humaydi Abdullah bin Zubair qala haddatsana Sufyan. Jadi Humaydi Abdullah bin Zubair ini diceritakan atau diberitahu oleh Sufyan. Nah, haddatsana Sufyan qala haddatsana Yahya bin Sa'idil Ansari. Jadi Sufyan sendiri mengetahui dari Yahya bin Sa'id al-Ansari. Qala akhbaroni artinya saya diberitahu oleh Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dan Yahya sendiri mengetahui atau diberitahu oleh Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Nah, annahu sami'a. Jadi Muhammad bin Ibrahim Taimi ini mendengar Alqamah. Nah, annahu sami'a Alqamah bin Waqqas Al-Laitsi. Jadi beliau pun mendengar dari Alqamah bin Waqqas Al-Laitsi. Yaqulu. Nah, beliau Alqamah bin Waqqas Al-Laitsi ini yaqul berkata, sami'tu Umar bin Khattab. Nah, Alqamah sendiri mendengar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Umar bin Khattab sendiri mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertama, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, isi hadisnya, nah di sini matanya itu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi, yang nama-nama di atas ini disebutlah adalah sanad atau perawi-perawi hadis. Nah, tujuan hadis riwayat sendiri ini apa sih? Yang pertama, tujuan hadis riwayat ini menjaga kemurnian hadis dari pemalsuan. Yang kedua, menentukan kualitas hadis sebelum diamalkan. Ketiga, menjamin bahwa hadis benar-benar berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah itu kita akan membahas hadis dirayah. Hadis dirayah ini pengertiannya sendiri adalah ilmu yang membahas pemahaman, penafsiran, dan penggalian makna hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dari segi lafaz maupun isi kandungannya, untuk mengetahui hukum. Jadi hadis dirayah ini selain ini membahas pemahaman, penafsiran, dan penggalian makna hadis, karena dia sendiri akan mengulik atau mencari
hukum-hukumnya, hukum-hukum, akhlak, dan hikmah yang terkandung di dalam hadis tersendiri. Nah, kalau hadis riwayah dia hanya fokus pada cara penyampaiannya saja, pada cara sampai dan keaslian hadisnya saja. Nah, maka disempurnakanlah oleh hadis diroyah, karena hadis diroyah fokus pada isi dan pemaknaan hadis. Nah, setelah itu Nah, kalau tadi kita belajar tentang ruang lingkup hadis riwayah, kita juga akan belajar ruang lingkup hadis diroyah. Ruang lingkup hadis diroyah juga lebih banyak daripada ruang lingkup hadis riwayah. Yang pertama ada meneliti matan hadis. Nah, matan tadi di sini artinya isi hadis. Apakah sesuai dengan Al-Qur'an, dengan akal sehat dan syariat atau tidak? Nah, kedua menafsirkan lafaz hadis yang tadi. Nah, dia tuh memahami bahasa Arab, majaz atau konteks ucapan Nabi SAW. Yang ketiga menggali hukum fikih ibadah, muamalah, jenayah dan lain-lain. Nah, yang keempat mengambil hikmah dan akhlak. Misalnya adab, akhlak kepada Allah, kepada sesama manusia, kepada tetangga, kepada lingkungan dan lain-lain. Nah, yang kelima mengharmoniskan hadis. Jika ada hadis yang tampak pertentangan, dicari maksudnya. Nah, soal hadis diroyah ini bakal dicari gimana yang benernya itu. Nah, terus tujuan hadis diroyah. Ya, kalau tadi tujuan hadis riwayat itu tujuan hadis riwayat itu menjaga kemurnian hadis, maka tujuan hadis riwayat ini memahami makna sebenarnya dari hadis tersendiri ini. Yang kedua, menghasilkan hukum syariat dan pedoman hidup. Nah, yang ketiga, menjaga agar hadis tidak disalahartikan. Nah, perbedaan kita bakal pelajari di sini gimana perbedaan hadis riwayah dan hadis riwayat itu sendiri. Nah, perbedaan hadis riwayah dan hadis riwayah di sini, yang pertama, kalau pembahasan soal sanad, perawi, jalur periwayatan atau kualitas hadis itu adalah hadis riwayah. Misalnya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan sanad Fulan bin Fulan derajatnya sahih. Nah, ini dia hadis riwayah. Nah, kalau misalnya hadis diroyah ini kalau pembahasannya soal ini, maksudnya tuh ini, hukum dan hikmahnya kayak gini. Nah, ini dia disebut dengan hadis diroyah. Nah, gampangnya kalau misalnya hadis riwayah itu hanya meneliti si perawi, matan dan lain-lain. Tapi kalau misalnya hadis diroyah ini dia mengulik gimana ada hukumnya, gimana hukum sholat, gimana jadi tata cara wudhu dan lain-lain. Nah, misalnya itu apa? Misalnya tadi di hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, di sini oleh hadis diroyah dia dijelaskan hadis tentang niat mengajarkan bahwa amal seseorang tergantung pada tujuan dalam hatinya. Nah, ini si hadis diroyah menjelaskan ini. Nah, kesimpulan yang bisa kita dapat, hadis riwayah adalah ilmu yang membahas tentang cara periwayatan hadis, meliputi sanad, matan, metode penyampaiannya dengan tujuan menjaga keaslian hadis agar tidak bercampur dengan yang palsu. Karena zaman sekarang pun dari dulu sampai sekarang pun banyak sekali hadis palsu. Nah, makanya dari hadis riwayat ini kita bakal tahu di mana hadis yang asli dan hadis yang palsu. Nah, yang kedua, hasil akhirnya hadis bisa ditentukan derajatnya sahih, hasan, dhaif atau maudhu. Nah, hadis diroyah adalah ilmu yang membahas tentang pemahaman dan penafsiran isi hadis agar kandungan hadis dapat dipahami secara benar sesuai dengan Al-Qur'an, akal sehat, dan tujuan syariat. Nah, hasil akhir dari hadis diroyah ini gimana? Nah, hadis bisa diamalkan dalam bentuk hukum, akhlak, hikmah kehidupan, hikmah kehidupan. Nah, perbedaan utamanya itu apa sih dari hadis riwayah sama diroyah ini? Nah, riwayah ini fokus pada jalur periwayatannya dan keasliannya hadis. Nah, sedangkan diroyah fokus pada makna kandungan hadis. Nah, sampai sini semoga penjelasan dari saya bisa dipahami, dan kurang lebihnya mohon maaf karena semua manusia itu punya kesalahan. Dan terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.